Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Permatasari dengan NPM 235009034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS mata kuliah Pembangunan Pertanian yang diampu oleh Paperdi Setiawan SPM AGR dengan judul Pengembangan Agribisnis Komunitas Kopi Arabica di Desa Parentas, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bridge picture sistem pertanian kopi Arabica Parentas di sini. Yang pertama ada aktor utama dan perannya. Di sini ada petani kopi sebagai pusat sistem, merupakan aktor sentral dalam sistem agribisnis kopi. Petani kopi di sini menghadapi permasalahan yaitu pengetahuan budidaya terbatas dan modal yang minim. Terus petani kopi juga di sini menerima hasil panen dari kebun kopi dan input dari supplier. Terus ada kebun kopi. Produktivitas saat ini mencapai 800 kg per hektar. Dibilang itu masih cukup rendah ya. Namun ada potensi produktivitas naik sebesar 1.500 kg per hektar jika dikelola dengan optimal. Graf produktivitas menunjukkan masih ada ruang perbaikan sebesar 87,5%. Lalu di sini ada Dinas Pertanian, di mana peran Dinas Pertanian sendiri itu sebagai pendampingan dan regulasi, memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada petani yang garis hijau titik putus-putus. Namun pendampingan masih belum optimal, jadi hasilnya masih jelek. Terus ada lembaga keuangan. Fungsi dari lembaga keuangan di sini itu sebagai penyedia modal usaha. Nah, masalah yang dihadapinya itu aksesnya terbatas bagi petani. Jadi modalnya sulit. Yang paling besar itu modal minim menjadi kendala utama untuk pengembangan. Lalu ada supplier input. Di sini supplier input itu berfungsi sebagai menyediakan bibit dan pupuk, memberikan input produksi kepada petani. Lalu yang kedua ada rantai pasok kopi atau flow utama. Alur pertama itu jalur tengkulak, di mana di sini itu dominan menjadi masalah utama. Dari petani ke tengkulak, ke kedai kopi dan roaster, kemudian ke konsumen akhir. Di sini petani menjual buah ceri kopi tanpa olahan, terus dibeli sama tengkulak dengan harga 5-6 ribu per kilogram. Itu termasuknya sangat murah. Dan menghasilkan petani kehilangan nilai tambah karena tidak mengolah sendiri. Terus yang ada alur 2, jalur UPH Pusparahayu. Ini adalah alternatif yang lebih baik. Sistemnya tuh dari petani ke UPH Pusparahayu, ke kedai kopi dan roaster, terus ke konsumen akhir. Nah, UPH di sini berfungsi sebagai pengepul dan pengolah, memberikan harga lebih baik dan nilai tambah, namun belum semua petani menggunakan jalur ini. Nah, selanjutnya kita bahas analisis sistemiknya. Jadi di sini tuh ada beberapa masalah yang dihadapi, antara lain yang pertama, rantai pasok tidak efisien. Dominasi tengkulak membuat petani mendapat margin keuntungan yang sangat kecil. Yang kedua, nilai tambah hilang. Petani hanya menjual buah ceri tanpa pengolahan. Yang ketiga, gap produktivitas besar, hanya mencapai 53% dari potensi maksimal. Yang keempat, ketergantungan tinggi. Petani tergantung kepada tengkulak karena butuh uang cepat dan tidak punya akses pasar langsung. Di mana akar dari semua permasalahan ini yaitu karena pengetahuan terbatas, budidaya tidak optimal contohnya, jadi menghasilkan produktivitas yang rendah. Terus modal yang minim, jadi tidak bisa investasi. Terus kualitasnya juga, nanti kualitas dari hasil panennya itu rendah. Terus akses pasar terbatas, jadi kita tuh dijual paksa ke tengkulak dengan harga yang murah. Terus ada infrastruktur kurang, tidak bisa diolah oleh sendiri, jadi nilai tambahnya hilang. Adapun intervensi yang diperlukan sesuai dengan Rich Picture, solusi harus mengatasi yang pertama, peningkatan kapasitas SDM petani, contohnya seperti pelatihan dan pendampingan insentif. Yang kedua, akses permodalan yang sesuai dengan pola usaha tani. Yang ketiga, penguatan kelembagaan petani seperti koperasi atau kelompok tani. Yang keempat, pengembangan infrastruktur pengolahan pasca panen. Yang kelima,
memudahkan akses pasar langsung seperti bypass tengkulak. Yang keenam, sertifikasi dan branding kopi Parentas Cigalontang. Adapun kesimpulan dari gambar Rich Picture ini dengan jelas menggambarkan sistem yang kompleks dengan banyak aktor dan permasalahan yang saling terkait. Solusinya memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan semua stakeholder untuk mentransformasi sistem dari kondisi saat ini yang suboptimal menjadi sistem agribisnis kopi specialty yang berkelanjutan dan mensejahterakan petani. Baik, untuk selanjutnya di slide kedua ada analisis Ketu, di mana di slide di sini bisa dibaca sendiri untuk mengefisiensikan waktu ya. Kayak gitu gambarannya. Adapun slide terakhir di sini yaitu struktur mind map, di mana mind map ini memiliki 7 node pusat dengan 1 node pusat dengan 7 cabang utama pengembangan yang saling terkait dan komprehensif. Node pusat di sini yaitu pengembangan kopi Arabica, di mana pengembangan kopi Arabica ini merupakan inti dari seluruh strategi pengembangan agribisnis kopi Arabica di Desa Parentas, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun 7 cabang utama pengembangan. Yang pertama di paling kanan atas ada peningkatan produktivitas, di mana peningkatan produktivitas ini fokus pada peningkatan hasil panen dari kondisi saat ini sebesar 800 kg per hektar menuju potensi optimal sebesar 1.500 kg per hektar. Adapun subprogramnya yaitu yang pertama perbaikan teknik budaya seperti penggunaan bibit unggul mengganti sistem bibit dari biji jatuh. Terus pemupukan berimbang menggunakan NPK sesuai dengan tanaman. Yang kedua, pengendalian HPT atau hama penyakit tumbuhan. Di sini dengan cara PHT terpadu atau pengendalian hama terpadu. Terus dengan cara monitoring rutin untuk deteksi dini. Yang ketiga ada teknologi pertanian, di mana ini juga termasuk irigasi tetes untuk efisiensi air, terus menggunakan smart farming IoT. Jadi kita tuh bisa mendetek kelembaban cuaca dan lain-lain menggunakan AI. Nah, dampaknya tuh produktivitas akan meningkat 87,5% dari kondisi saat ini. Yang kedua ada peningkatan kualitas pinggirnya. Nah, ini tuh merupakan transformasi dari kopi biasa menjadi kopi specialty berkelas internasional. Adapun subprogramnya yang pertama itu pasca panen optimal, seperti petik merah selektif. Jadi hanya buah matang yang sempurna yang diambil, yang udah merah-merah. Terus fermentasi terkontrol. Itu tuh bisa meningkatkan profil rasa. Terus ada pengeringan bertingkat. Nah, di sini tuh bisa mengurangi kadar air optimal sebesar 12-13%. Yang kedua ada sortasi dan grading, di mana di sini juga subprogramnya termasuk ke standar specialty coffee, skor cupping bernilai 80+ atau standar internasional. Lalu yang ketiga ada sertifikasi. Jadi kita bebas bahan kimia menggunakan organik gitu. Terus fair trade, harga adil untuk petani. Nah, dampaknya teh di sini harga jual bisa meningkat 200-300% dari buah ceri biasa. Oke, yang ketiga ada penguatan kelembagaan, di mana di sini tuh berperan sebagai membangun organisasi petani yang solid untuk meningkatkan gaining position. Adapun subprogramnya yaitu kelompok tani kuat seperti kelas lanjut dari pemula ke mahir. Terus ada organisasi solid dengan pengurus aktif. Yang kedua ada koperasi. Koperasi ini bisa kayak buka usaha bersama, kayak pengolahan atau pemasarannya. Terus koperasi simpan pinjam untuk permodalan anggota. Yang ketiga ada kemitraan, bayar langsung atau bypass tengkulak. Terus kontak farming, kontrak harga dan volume. Nah, dampak yang bakal terasanya tuh nanti petani tidak lagi tergantung kepada tengkulak, otomatis margin keuntungannya juga meningkat. Yang keempat ada pengembangan pasar. Ini
Ekspansi pasar dari lokal ke nasional dan internasional. Adapun subprogramnya yang pertama branding kuat, kayak logo sama kemasan yang menarik. Terus storytelling origin. Jadi cerita aja tentang kopi itu gimana. Terus media sosial aktif kayak Instagram sama TikTok. Yang kedua, diversifikasi produk. Kayak apa ya? Green bean, biji kopi hijau buat roaster, terus roaster bean, biji sangrai yang siap seduh, terus RTD coffee ready to drink atau kopi kemasan, kopi saset gitu. Terus yang keempat ada ekspansi, ada ekspansi pasar kayak cafe specialty nasional yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Terus ekspor ke Jepang, ke Korea, atau ke pasar-pasar premium. Nah, dampaknya tuh nanti si akses pasarnya itu bakal lebih luas, harganya juga otomatis bakal lebih tinggi. Terus brand recognition-nya bakal meningkat. Yang kelima ada peningkatan SDM petani. Membangun kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Di mana subprogramnya kayak pelatihan teknis, kayak budidaya GAP, good agricultural practice. Terus pasca panen yang berkualitas. Barista dan cupping itu juga harus buat memahami kualitas kopi kayak gimana. Yang kedua ada pendampingan, kayak penyuluh insentif. Jadi ya kayak penyuluhan insentif, kayak visit rutin kebun, terus sekolah lapang, jadi learning by doing gitu. Terus ada studi banding, kayak sentra kopi Gayo di Aceh itu best practice banget sih. Terus Kintamani di Bali itu kopi Arabica yang sukses. Nah, dampaknya itu pengetahuan meningkat, produktivitas dan kualitas juga akan membaik. Yang keenam ada akses permodalan. Di sini mengatasi kendala yang selama ini membatasi pengembangan. Adapun subprogramnya yang pertama itu koperasi simpan pinjam. Di sini tuh fungsi koperasi sendiri itu untuk memberikan modal kepada kelompok dengan bunga yang sangat rendah, tapi bunga rendah. Terus sistem bagi hasil yang adil. Yang kedua ada CSR dan investor, kayak partnership BUMN, membuat program kemitraan gitu. Terus ada impact investment, jadi cari investor yang peduli soal sosial sama lingkungan. Nah, dampaknya juga sangat lumayan besar ya, karena petani di sini bisa investasi perbaikan kebun, beli alat, dan tingkatkan produksi, di mana nanti hasilnya bakal lebih wah. Yang terakhir ada infrastruktur pendukung. Di sini fungsinya tuh sebagai membangun fasilitas fisik untuk mendukung pengolahan dan pemasaran. Adapun subprogramnya yang pertama unit pengolahan hasil kayak pulper modern, mesin kupas kulit buah, terus greenhouse dryer atau pengering terkontrol. Yang kedua ada laboratorium mutu, jadi nanti tuh bikin cupping room buat uji citra rasa atau grading standar SCA, Specialty Coffee Association. Yang ketiga ada agrowisata kopi. Nanti si agrowisata ini membuat coffee tour, jadi wisata kebun kopi atau enggak edukasi kopi dari biji ke cangkir. Nah, di sini dampaknya juga sangat impact ya, dimana nilai tambah bakal meningkat dan bakal ada tambahan income dari swasta. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.